Halo guys, perkenalkan nama aku Junita Nuriska dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Mula Warman. Oke, hari ini aku akan membahas mengenai geografi sejarah dari bab 2, yaitu seputar teori dan pemikiran sejarah. Yang aku bahas pertama adalah pemahaman tentang teori. Melahirkan, apalagi menciptakan sebuah teori, sangat sulit jika dibandingkan dengan hanya merumuskan suatu definisi. Teori didukung oleh kenyataan. Nah, kenyataan melahirkan fakta-fakta empirik atau fakta yang berdasarkan pengalaman, observasi, dan fakta konkret dari fakta empirik, kemudian melahirkan generalisasi empirik. Dari generasi empirik tersebut diuraikan menjadi sub-sub generalisasi dan kembali lagi ke generalisasi empirik. Nah, dari generalisasi empirik inilah kemudian tercipta suatu teori. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pemahaman teori teman-teman. Nah, berikutnya kita akan membahas teori-teori dalam sejarah. Teori-teori dalam sejarah. Nah, yang pertama ada teori gerak sejarah. Hakikat teori sejarah adalah suatu gerak yang bertumbuh dan berkembang secara evolutif karena menggambarkan peristiwa sejarah masa lampau secara kronologis. Nah, urutan kronologis merupakan pokok teori untuk menggambarkan gerak sejarah. Mengenai teori gerak sejarah dapat kita uraikan sebagai berikut. Teori gerak sejarah bagi masyarakat primitif. Evolusi ditentukan oleh kebudayaan pemujaan terhadap kekuasaan roh nenek moyang dan kekuatan alam gaib menentukan evolusi sejarah. Yang kedua, dalam kebudayaan politeisme, gerak sejarah ditentukan oleh dewa-dewa. Berikutnya, dalam kebudayaan monoteisme, maka gerak sejarah ditentukan oleh Tuhan. Berikutnya, gerak sejarah ditentukan oleh hukum alam atau fatum, qadar atau takdir. Teori ini kemudian berkembang menjadi filsafat. Selanjutnya ada determinisme. Berikutnya, ada gerak sejarah yang ditentukan oleh manusia itu sendiri, hanya oleh orang-orang yang berjiwa besar yang dapat menentukan sejarah. Berikutnya ada gerak sejarah ditentukan oleh materi. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai teori gerak sejarah. Nah, teori berikutnya adalah teori sejarah persebaran kebudayaan. Teori sejarah persebaran kebudayaan yang aku ambil dari teori Heolitik oleh G.E. Smith dan W.J. Ferry. Menurut teori ini, Smith dan Ferry berpendapat bahwa dalam sejarah kebudayaan dunia, pada zaman purbakala pernah terjadi sebuah peristiwa difusi besar yang berpangkal di Mesir. Kemudian bergerak ke arah timur sampai ke daerah yang sangat jauh. Nah, kesimpulannya ialah Mesir menurut mereka adalah pusat peradaban dan kebudayaan manusia. Nah, teori yang berikutnya adalah pandangan dan teori sejarah. Yang aku ambil adalah pandangan sejarah menurut hukum fatum. Nah, pandangan sejarah menurut hukum fatum di Indonesia disebut dengan cakra manggiling atau roda berputar. Manusia menurut cakra manggiling tidak dapat melepaskan diri dari cakram atau roda yang berputar terus-menerus itu. Nasib manusia telah ditentukan bergerak naik turun sesuai gerak irama cakram makrokosmos dan mikrokosmos. Tidak perlu lagi memikirkan kejadian apa yang menimpanya karena telah dikodratkan. Masa yang sekarang perlu dinikmati sepuas-puasnya, bergembira dengan ketentuan nasib. Pembahasan terakhir adalah pandangan dan pemikiran sejarah nasional Indonesia. Pemikiran Muhammad Yamin tentang sejarah. Pemikiran Muhyamin
tentang sejarah. Pemikiran sejarah nasional Muhammad Yamin mendominasi pemikiran sejarah nasional cukup lama. Nah, pemikirannya memang tidak dapat dipisahkan dengan mainstream saat itu yang ingin dikembangkan oleh Presiden Soekarno, yaitu bangkitnya kebanggaan bangsa Indonesia. Pemikiran sejarah nasional seperti ini memang kemudian menimbulkan banyak kritik. Berikutnya adalah pemikiran Muhammad Yamin dalam filsafat sejarah. Untuk membentuk filsafat sejarah nasional menurut Muhyamin ialah dengan cara pemusatan pemikiran kepada segala kejadian dan peristiwa sejarah Indonesia dan dalam hubungan dengan sejarah pada umumnya. Serta isi kajian filsafat sejarah nasional mempunyai 4 dasar kajian. Yang pertama ada kebenaran, yang kedua ada sejarah Indonesia, yang ketiga ada tafsiran sintesa, dan keempat adalah nasionalisme Indonesia. Itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Dadah!